Kami dari kelompok 3 mata kuliah Perspektif Global akan membahas topik mengenai pencemaran lingkungan. Saya Diatri Daryanti dengan NIM 23520000113 dan rekan Saya Muhammad Irfan Faisal dengan NIM 23520000112. Saya Naila Ifdana Saputri dengan NIM 23520000117. Pencemaran lingkungan, salah kita atau sistem yang kita ciptakan. Dipeluk setan, alergi peradaban. Menjadi perbincangan yang hangat dan bahkan sempat menduduki IQR tertinggi. Esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Jelas tak ada yang Beginilah tumpukan atau gunung sampah yang sampai saat ini masih saja menjadi permasalahan utama di Indonesia. namun kami belum tentu meski kerusuhan. Kapan persoalan lingkungan di negeri ini lambat terselesaikan? Pelajaran jangan sampai Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Pencemaran lingkungan terjadi ketika kualitas udara, tanah, dan air menurun akibat aktivitas manusia. Namun, pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi di kota-kota besar, melainkan negara-negara yang memiliki teknologi canggih yang termasuk penyumbang suplai limbah terbesar di dunia. Artinya, pencemaran lingkungan tidak hanya sekedar masalah lokal, tetapi masalah global yang meliputi seluruh negara. Masalah lingkungan tentunya bukan masalah satu negara saja. Asap dari aktivitas industri dapat mempengaruhi kualitas udara lintas wilayah. Sampah plastik yang dihasilkan oleh satu negara dapat terbawa arus laut hingga ribuan kilometer jauhnya. Disinilah letak persoalannya. Negara-negara berkembang selalu menjadi korban dampak bencana ataupun pencemaran lingkungan. Sementara itu, produksi dan konsumsi global dikendalikan oleh negara-negara maju. Pertanyaannya, apakah menjaga lingkungan sudah dibagi secara adil di seluruh dunia ataupun hanya beberapa orang saja? Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak pencemaran secara nyata. Pencemaran sungai menyebabkan kualitas air bersih menurun, dan juga sampah yang menumpuk di sungai menyebabkan banjir. Selain itu, di Indonesia juga sering terjadi polusi udara dan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Namun, permasalahan tidak sederhana itu. Sebagian limbah yang mencemari lingkungan berasal dari pola konsumsi global. Kita seringkali membeli produk yang murah tanpa melihat dampak yang ditimbulkan dari proses produksinya. Seringkali masyarakat diminta untuk mengurangi penggunaan plastik dan menjaga kebersihan lingkungan. Langkah tersebut memanglah penting, namun apakah adil jika hanya masyarakat yang dibebankan tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan? Di sisi lain, industri terus-menerus memproduksi barang sekali pakai. Ini menunjukkan bahwasanya pencemaran lingkungan tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga sistem produksi dan konsumsi global. Dalam perspektif global, penyelesaian permasalahan lingkungan dapat dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Tanpa adanya perubahan kebijakan dan tanggung jawab industri, upaya individu saja tidak akan cukup. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap limbah industri. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari produk yang mereka hasilkan. Masyarakat juga perlu mengubah pola konsumsi menjadi lebih ramah lingkungan. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat mengedukasi masyarakat
untuk dapat melakukan kampanye lingkungan dan menjadi contoh dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pada akhirnya, pencemaran lingkungan bukan hanya tentang sampah yang kita lihat di jalan atau sungai. Jika kita terus menyalahkan individu tanpa memperbaiki sistem, masalah ini akan terus berulang. Karena menjaga lingkungan bukan hanya soal membersihkan sampah hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang masih memiliki bumi yang layak untuk dihuni. Pesan yang dapat kita sampaikan yaitu bumi tidak membutuhkan kita untuk bertahan hidup. Kitalah yang membutuhkan bumi.